Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat kabar, ada sebuah berita. Ini menyangkut akhirat tetapi berjalan di dunia. Berita ini hubungan dengan pedagang pebisnis. Diceritakan dalam sebagian hadis. Surga sangat merindukan salah satunya kepada pedagang yang baik, pedagang yang jujur, pedagang yang tidak berdusta. Karena apa? Karena mayoritas pedagang itu biasanya ngabuis. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang lagi, itu bohong menjadi bumbu utama. Ada juga yang mengatakan kalau tidak bohong nggak laku atau tipis labahnya. Padahal dengan jujur, dengan benar, itu untungnya dua ya. Untung di dunia, dapat laba sekecil apapun. Untung di akhirat adalah akibat atau ganjaran daripada benarnya dan jujurnya. Dalam permasalahan tijarah saja, itu sangat dirindukan. Surga di sini ada dua, ada surga hakiki, ialah nanti setelah kiamat. Sekalipun sekarang surganya sudah Allah ciptakan. Jadi sudah bukti, bukan amru di'atibari ya surga. Tetapi kitanya ke surga kemudian hari sesuai dengan garis ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang patut kita pelajari di sini adalah surgawinya, karena ini mazra'ah atau mir'ah. Mazra'ah dunia ini mazra'ah, tempat menanam. Mir'ah cermin. Jadi untuk melihat siapa kita, akan kemana kita, itu ada cermin. Untuk memastikan apa yang akan dipanen oleh kita, itu diukur dari sekarang, dari mazra'ah. Kenapa saya membahas tentang dagang? Karena sekarang tidak hanya dagang yang termasuk dalam fikih tijarah. Nasab pun didagangkan sekarang. Sehingga saking ingin lakunya dagangan, tega-teganya atau sampai hati gitu ya, membongkar, mendustakan, merusak dagangan yang lain. Kalau misalkan ini dianalogikan pada sebuah dagang, saya menyatakan ini berdagang sebetulnya. Bahkan ada yang menyolok menurut saya, yaitu memalsukan dagangan orang lain dengan harapan ingin mengaslikan dagangannya sendiri. Ada tindakan licik ya, ada tindakan licik. Dan ini tidak bisa dipungkiri. Sekarang begini, ada seorang pedagang BHS. Sebagai pedagang sejati, pedagang yang baik, pedagang yang benar, siapkan saja dagangannya, BHS-nya. Tanpa harus menjelekkan atlas, tanpa harus menjelekkan rubah, tanpa harus menjelekkan gajah duduk. Kenapa? Karena sekian pihak tahu. Dan yang beli ya yang sesuai dengan kemampuan pribadinya. OPA misalkan ya, peci, silakan baikkan, katakan bahwa produk kita itu baik, tetapi jangan menjelekkan produk orang lain. Nah, yang menjadi masalah saat ini itu adalah pelan-pelan menjelekkan dulu produk orang lain, kemudian muncul produk pribadinya. Padahal untuk yang memiliki produk nasab yang sampai kepada Rasulullah, tidak harus menjelekkan atau membatalkan nasab orang lain dulu. Munculkan nasab pribadinya. Sesuai dengan dalil, sesuai dengan hujah, sesuai dengan sejarah. Fakta sejarah, bisa ilmu nasab, manuskrip, sekaligus bahkan DNA. Pampangkan dari manuskrip, dari fakta sejarah, dari tes DNA, saya golongan A. Dan saya serikan dengan Rasulullah, ternyata ada hubungan. Sekalipun kan tidak menjamin pasti. Karena dalam kenyataan tes DNA, kalau misalkan dinyatakan baginda Nabi itu ke golongan darah J, ya, J1 sekian lah, J1 yang itu ahli yang paham. Hanya talazum juz'i. Mestinya yang turunannya itu J sekian serinya, haplognya ya, haplogrupnya. Tetapi tidak semua yang berhaplogruf J adalah itu bertalazum juz'i, sehingga sulit untuk memastikan yang haplograf J saja belum bisa menjamin menjadi pasti turunan Kanjeng Nabi, atau kesannya itu ke Sayyidina Ali ya.
Yang dengan sendirinya kalau ini misalkan turunan Sayyidina Ali, karena Sayyidina Ali dari Sayyidina Hasan dan Husain misalkan, itu otomatis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sekalipun dari istri ya. Hanya tetesan darah ini permasalahan. Sekarang begini analoginya ya. Kalau tijaroh yang bersifat fisik dalam kaitan dalam hubungan muamalah, berdagang saja jika licik itu ada ancaman, ada sanksi yang sangat berat. Apalagi tentang ini yang begitu sensitif. Sebetulnya masalah nasab masalah sensitif. Itu. Kenapa saya bahas ini? Karena terlalu gitu. Keterlaluan, dan dalam pernyataan ternyata itu atau dikatakan bahwa tesis ilmiah, sudah saja tesis ya. Tesis itu kajian ilmiah. Yang saya pelajari bukan tesis ilmiah. Tesis itu kajian ilmiah. Ya, jadi cukup dengan kalimat tesis. Kalau mentesis, pertanyaannya mengapa menyerang? Untuk kenapa menyerang? Sampai menjelekkan, sampai apa? Menyampaikan keburukan seseorang dari seorang pentesis itu yang tidak baik, yang tidak sportif. Sehingga yang pada akhirnya terbongkar juga bahwa ini ada misi tertentu. Yaitu bagaikan sebagai seorang pedagang untuk melakukan, ya, untuk membuat dagangannya payu, kelar, ya. Dan dianggap baik, jelekan dulu dagangan orang lain, itu politik licik, itu jahat. Tak terlucu untuk seorang kiai ya. Ya, terlucu untuk seorang kiai. Lagi pula nasab tidak menjamin. Dengan tidak sadar ya sobat, dengan tidak sadar mengatakan bahwa mengapa cucu Nabi begini begitu kasar dan lain, dirinya pun songong. Ya, padahal dirinya pun songong. Lebih dari 30 video saya analis, bukan meneliti kesalahan orang, tapi saya mencari titik banding, keseimbangan. Ya, keseimbangan sejauh mana yang katanya tesisnya itu ilmiah dan sehingga harus diakui, ya, bahkan merekrut kelompok, merekrut jamaah untuk apa? Untuk memperkuat hasil tesisnya itu. Jujur, dulu awal saya setuju gitu. Sekalipun sampai sekarang pun sisi menganalisanya itu saya disetujui, saya menyetujui. Ya, kenapa? Karena ingin jadi ilmu lah, intinya jadi ilmu. Tetapi jangan sampai terjadi setelah kita memiliki amunisi ditembakkan. Apakah ilmu itu untuk menyerang? Misalkan setelah memahami nasab seseorang dari sampai saya, misalkan sampai siapa, terus ada yang lain dari sampai siapa, itu kan untuk wawasan. Saya lihat di Google, oh ini tujuannya. Jadi cek lagi ya, pantesan nggak batalkan nasab itu. Berarti dirinya merasa bahwa yang asli turunan Nabi dirinya. Dan sekian pihak balat-balatnya. Dan sekian pihak yang berkaitan. Menurut saya agak tidak ramai. Kenapa dirinya cukup pang-pangkan di blog ya? Saya anak dari anak dari Ibn sampai Rasulullah. Kemudian kan umat Islam yang main HP, yang main internet, katakan menelusuri. Tidak harus dideklarasikan dan tidak mesti untuk menjelekkan, untuk menyerang nasab orang. Jadi yang saya prihatin di sini apa? Ini dampaknya, bukan masalah tesisnya. Dampaknya umat Islam perang. Jadi kalian rela ya umat Islam perang. Kenapa perang? Ini karena pro kontra. Kalau kalian ada yang pro, ingat yang kalian serang itu ada yang pro, sehingga yang pro dan yang pro satu sama lain itu siap mempersiapkan itu. Jelma menggeus cinta siapa ada. Yang sampai sekarang saya keruh, bahkan saya sangat apa ya, prihatin ya, sangat prihatin itu. Sampai terjadi di Karawang itu. Siapa mereka? Umat Islam. Sekalipun di dalamnya mungkin ada kafir harbi, ada pihak ketiga, ada ateis yang sengaja memprovokatori, memanas-manasi situasi, membawa ke arah yang lebih mendidih, gitu kan. Coba kesadaran. Jadi begini, Kiai Haji Ima dan kawan-kawan, Anda menyimpan silsilah dalam blog, ya, dan menyatakan, dan ternyata Anda itu bagian daripada utusan darah kanjeng Nabi. Tetapkan itu dengan tidak menyerang orang lain, nasab orang, agar tidak ramai. Itu ada resiko. Pro Kiai Haji Ima dan kawan, Kiai Fuad, Gus Abbas dan lain-lain, ada peminat, ada pengikut, ada pecinta, siap perang. Bahalawi pun ada pecinta, ada pengikut, siap perang. Jadi kalian semua ini ingin seseorang atau mereka itu perang. Bagi keduanya umat Islam yang ancamannya al-qatil wal maqtul finnar.
Ini yang saya harapkan, kedamaian. Jika kalian memahami atau melihat, kalian tahu kan Abu Yahya, Profesor Dr. Abu Yahya, Profesor Dr. Ustadz Adi Hidayat. Pasti tahu, banyak umat Islam tahu siapa beliau. Sampai angkat bicara beliau. Jika sekelas Profesor Dr. Ustadz Adi Hidayat sudah berbicara tentang ini, berarti permasalahan ini sudah serius. Seriusnya bukan positif tapi negatif. Kalau misalkan orang semacam saya sebagai rakyat biasa, ecek-ecek, nggak berpengaruh sebetulnya. Tetapi serendah, selemah apapun saya, karena umat Islam dan melihat kejadian, ya, punya tanggung jawab tertentu akan kedamaian umat Islam. Jadi harapan saya kepada sekian pihak yang bersangkutan, jadilah pedagang yang baik, yang dirindukan surga itu. Dagangkan nasab kalian secara baik-baik, tidak menjelekkan produk orang lain. Itulah kesimpulannya. Jadi untuk Kiai Madudin, udah Gus Fuad dan siapapun yang bersangkutan di sana, silahkan nasab kalian dagangkan. Itu ada hak. Tidak akan ya ada yang menghadang. Saya sendiri tidak, itu hak kalian. Tetapi dengan hormat saya nyatakan atau saya katakan, jangan mengusik nasab palsu. Baik aku naon masalah, namun palsu naon masalah. Karena misalkan yang ada kahari kusuna ada orang Sunda, lamun maneh nan naonnya tadi usik nasab nang bakal boga rasa hayang dihormat, ya, bahkan saya kenyataan pan. Satu harapannya itu apa? Kehormatan dan kekayaan nyangkut masalah mati. Itu pemikiran picik, pemikiran yang sangat dangkal, pemikiran yang memalukan secemburu itu. Sekelas Habib Rizik sebelum bicara tentang nasab sudah dihormat. Apa yang umat Islam hormat dari beliau? Ya, apa yang dihormat? Sekarang setelah kalian batalkan, dan banyak pihak yang mendukung kalian membatalkan nasab beliau, mengurang nggak kehormatannya? Bicara tentang negatif, tentang kontra Habib Rizik sebelum kalian batalkan, saya tahu di medsos orang yang benci ya benci, tanpa ada yang membatalkan benci. Tapi bukan hanya lumayan lagi, yalah, tidak begitu dahsyatnya. Tetapi setelah ada tesis yang katanya ilmiah ini, masa ada tesis menyerang? Ya, menyerang? Fisik saja. Banyak pengusaha ya. Pengusaha membuat produk masing-masing, didagangkan, diiklankan. Sebutkan produk saya terbaik, cukup, tidak menjelekkan produk orang lain. Kalau misalkan iya bahwa Bang Alwi itu turunan Nabi palsu, itu urusan mereka sebetulnya. Kalau ternyata misalkan kok cucu Nabi kayak gini, omean sisi goreng nak, kritik sepedas mungkin, tapi tertuju sisi goreng nak, tertuju orang nak. Itu kok kudu ngabatalkeun kana nasab. Atau dibatalkeun ku urang ge atuh nya ku kudu ngersakakeun palsu mah palsu ku kumaha oge. Justru semakin Anda kutak-katik ya, semakin kalian usik itu akan semakin membengkak. Nah, ini yang saya harapkan, jangan sampai lebih mendidih lagi, lebih dahsyat lagi kejadian di publik, sehingga umat Islam menjadi pecah. Dan tak heran kalau sampai fisik pun terjadi, karena dalam komentar-komentarnya pun di setiap video-video, ya, sekalipun saya memahami ini provokator, orang yang sengaja mau dimunculkan, bahkan membuat akun dan sengaja dimunculkan dalam komentar untuk menggiring umat Islam kemana, ke arah yang lebih panas lagi, bahkan sampai fisik. Mun mah baru gawean bedil lah bakal ditembak. Ya, coba anggerak ku TNI persenjatai lah bakal ditembak. Lebih ti mukmin jeung kafir atuh. Ya, lebih dikit. Dan hati-hati ya, hati-hati, munafik itu tidak akan hangus. Jangan mimpi memaksakan pengakuan seseorang, sekalipun ia palsu pun. Itu. Begini, kalau hanya sebatas ngaku aku cucu Nabi, bukan merupakan sebuah kesesatan sepanjang beliau benar. Ya, sesuai dengan ajarannya. Nah, selama itu kita palsukan dan dipaksakan, hasil analisa kita harus diterima, itu tidak bisa. Kenapa? Iblis wae dijieun ku Allah tak super sesat. Sepanjang itu dihanguskan maka Allah kan bisa kurang dilewatkan. Justru untuk kalian yang merasa nasab kalian yang asli, itu harus ada yang palsu, ya. Kenapa? Bisa dipanggihan nu asli teh ku kapanggihan nu palsu. Nek kumaha kalian manggihan beurang lamun peuting na eueuh. Nek kumaha manggihan nu asli lamun nu palsu na eueuh. Anggur mah
syukuri, ya syukuri ada yang palsu itu untuk menemukan sejati, sejati dan asli. Gitu. Jadi ya, saya melihat di berbagai macam video, waduh ini bukan malah mereda, ya bukan malah mereda. Tapi paling tidak saya pernah ngomong seperti ini untuk saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, kalian lebih paham tentang dalil-dalil itu, tetapi kendalikanlah hawa nafsu. Apapun alasannya, ini tetap ada indikasi dorongan hawa nafsu, dan saya yakin ternyata rebutan nasab. Ya, sampai detik ini saya katakan rebutan nasab, bukan ingin yang lain-lain. Kalau misalkan dikhawatirkan karena merasa dirinya cucu Nabi, kan kadang-kadang kalian sendiri akan seperti itu, merasa dirinya yang asli turunan Nabi, sehingga ingin diakui. Apa maksudnya semua ini? Kok berharap diakui gitu? Kenapa kan saya analisa dari awal, dianalis sebetulnya ada apa, yang kemudian hari kronologi yang aslinya akan ditemukan. Terlepas apa kronologi secara pribadi di belakang publik di layar, yang publik tidak tahu. Kiai Imad dengan pihak Ba'alawi, dengan FPI misalkan, ya dengan pihak Ba'alawi, sebetulnya ada persoalan personal, itu urusan Kiai Imad dengan pihak Ba'alawi. Tetapi kemudian hari sampai detik ini saya temukan kronologi. Oh, pantesan menggebu-gebu. Kalau hanya ingin menyatakan kepalsuan nasab seseorang, tidak harus menyerang, tidak harus mengatakan jeleknya, apalagi dari seorang pentesis. Sekalipun ada ditampung semua pengetahuan. Untuk apa? Untuk mendorong karya. Tetapi hari itu bukan untuk disampaikan di publik. Allah, sampai musafahah pun, cium tangan pun haram. Yang joget-joget jangan, tidak sah dijadikan sebagai saksi nikah. Tetapi sangat mengkerucut, hanya pihak Ba'alawi saja. Ya, berarti kalau sekalipun suka joget kiai, sah dijadikan saksi nikah asal bukan Ba'alawi. Ada apa? Hukum fikih itu kan, itu ahkam syariah. Kenapa digunting sebagian? Kenapa diberjalankan hanya untuk Ba'alawi saking bencinya? Jadi begini ya. Jadi Anda tahu ya, Ba'alawi itu palsu. Kenapa benci? Cukup nyatakan palsu sesuai dengan ilmu yang saya miliki dan data-data lain. Kalian itu bukan dzurriyyah Nabi, cukup pang-pangkan di blog. Kenapa benci? Kenapa diserang? Kenapa diserang? Dan pada akhirnya bisa ditemukan Kiai Imad sampai Rasulullah ada sih. Oh, berarti kalau Ba'alawi tidak dibatalkan, tidak dijelekkan, tidak diserang, nanti nasab saya tidak diakui. Kulun sawa-sawa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.